Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 kelas 1D Manajemen di sini akan menjelaskan penerapan matriks analisis dan masukan. Kelompok ini beranggotakan Destiana Rachma Amalia dan Nurfadli Septa Ardika. Input dan output atau masukan dan keluaran, yaitu suatu model matematis untuk menjabarkan struktur perekonomian yang saling berhubungan antar sektor atau kegiatan ekonomi. Input dan output ini terbagi menjadi dua, yaitu matriks transaksi dan matriks teknologi. Matriks transaksi yaitu langkah awal dalam analisis masukan keluaran, yaitu menyusun suatu tabel yang berisi keterangan-keterangan tentang bagaimana baik dalam suatu satuan kuantitatif fisik atau dalam satuan nilai uang keluaran suatu sektor terdistribusi ke yang diminta oleh sektor-sektor lain sebagai masukan dan ke oleh pemakai akhir sebagai barang konsumsi. Nah, contoh sebuah matriks transaksi dapat dilihat di slide berikutnya. Berikut adalah tabel dari matriks transaksi atau matriks input output. Nah, di sini pembacaan tabel ke samping dari total output pertanian itu sebesar 100 dan senilai 20 berupa output yang digunakan pada sektor itu sendiri, senilai 35 berupa output yang digunakan oleh sektor industri, senilai 5 berupa output yang digunakan sebagai input sektor jasa, dan sisanya senilai 40 yaitu dibeli oleh konsumen akhir sebagai barang konsumsi. Nah, pembacaan tabel bawah total output pertanian senilai 100, 20 berupa input dari sektor itu sendiri, 15 berupa input yang berasal dari sektor industri, 10 berupa input dari sektor jasa, dan sisanya sebesar 55 merupakan nilai tambah sektor pertanian tersebut. Tabel transaksi bisa juga dituliskan dalam notasi matriks. Misal, XIJ melambangkan keluaran dari sektor I yang digunakan sebagai masukan sektor J. UI melambangkan permintaan terakhir terhadap keluaran sektor I. YJ melambangkan nilai sektor J. XJ melambangkan keluaran total dari sektor J. Matriks teknologi. Matriks teknologi adalah suatu matriks dalam analisis masukan dan keluaran yang unsur-unsurnya berupa koefisien teknologi. Dalam koefisien teknologi adalah suatu rasio yang menjelaskan jumlah atau nilai keluaran sektor I yang diperlukan sebagai masukan untuk menghasilkan suatu unit keluaran di sektor J. Memiliki rumus AIJ sama dengan XIJ per XJ. Sini ada contoh kasus, yaitu misalnya untuk negara api dengan menggunakan informasi tabel di atas, hitunglah keluaran total masing-masing sektor dan nilai tambahan jika ditargetkan permintaan akhir terhadap sektor pertanian, industri, dan jasa masing-masing adalah 100, 300, dan 200. Susunlah matriks transaksi yang baru sebagaimana diketahui berdasarkan perhitungan di muka matriks teknologinya adalah, nah di sini di sektor pertanian nilainya ada 0,20, 0,12, dan 0,02. Di sektor industri ada 0,15, 0,28, dan 0,26. Dan di sektor jasa ada 0,10, 0,17, dan 0,23. Nah, nilai tersebut adalah A yang bisa dilambangkan dengan A, yaitu artinya adalah matriks teknologi. Rumus X sama dengan dalam kurung I min A inverse U. I adalah matriks satuan, A adalah matriks teknologi, dan U adalah permintaan akhir. Nah, langsung aja kita masukin X1, X2, dan X3-nya. Nilai X1 itu ada 1 min 0,20, min 0,12, min 0,02, dan X2-nya ada min 0,15, 1 min 0,28, dan min 0,26. X3-nya ada min 0,10, min 0,17, dan 1 min 0,23, dan diinverskan. Lalu kita masukkan U-nya atau permintaan akhirnya, yaitu 100, 300, dan 200 dalam bentuk kolom. Langsung kita jumlahkan saja. Nilai X1-nya itu menjadi 0,80. 0,80 itu dari 1 min 0,20. Nah, nilai selanjutnya langsung kita turunkan saja dan tidak berubah, yaitu min 0,12, min 0,02.
nilai X2-nya itu ada min 0,15, 0,72. 0,72 itu dari 1 min 0,28 dan min 0,26. Dan nilai X3-nya ada min 0,10, min 0,17 dan 0,77. 0,77 itu dari 1 min 0,23 ya. Lalu langsung kita masukkan lagi U-nya atau permintaan akhirnya, yaitu 100, 300 dan 200. Lalu lanjutannya di sini ada determinan I min A, yaitu nilainya ada 0,80, 0,72, 0,77 ditambah min 0,12, min 0,26, min 0,10 ditambah min 0,02, min 0,17, min 0,15 dikurang min 0,10, 0,72, min 0,02 dan dikurang min 0,15, min 0,12, 0,77 dikurang 0,80, min 0,26, min 0,17, yaitu hasilnya adalah 0,38923. Kita mencari dalam kurung I min A inverse sama dengan A join kali dalam kurung I min A dibagi I min A. Yang kita ketahui tadi nilai I min A itu ada di baris pertama ada 0,80, min 0,12, min 0,02. Dan di baris kedua ada min 0,15, 0,72, min 0,26. Dan di baris ketiga ada min 0,10, min 0,17 dan 0,77, yaitu dalam bentuk inverse. Nah, langsung aja kita masukin nilai A join kali I min A-nya itu di baris pertama ada 0,5102, 0,0958, 0,0456 dan di baris kedua ada 0,1415, 0,6140, 0,2110 dan di baris ketiga ada 0,0975, 0,1480 dan 0,5580. Lalu dibagi nilai I min A-nya yaitu 0,38923 yaitu akan menghasilkan di baris pertama ada 1,3108, 0,2461, 0,1171 dan di baris kedua ada 0,3635, 1,5775, 0,5421 dan di baris ketiga ada 0,2505, 0,3802, 1,4336. Nah, dulu dengan demikian kita menentukan nilai X1, X2, dan X3. Nah, X1-nya tadi seperti nilai perhitungan tadi, itu di baris pertama ada 1,3108, 0,2461, dan 0,1171. X2-nya yaitu 0,3635, 1,5775 dan 0,5421. X3-nya ada 0,2505, 0,3802 dan 1,4336. Lalu kita masukkan nilai U-nya atau permintaan akhirnya yaitu ada 100, 300 dan 200, yaitu akan menghasilkan di kolom pertama ada 228,33, di kolom kedua ada 618,02 dan di kolom ketiga ada 425,83. Jadi, keluaran total masing-masing sektor akan menjadi pertanian sama dengan 228,33, industri 618,02, jasa 425,83. Sedangkan nilai tambah sektor pertanian sama dengan 0,55 kali 228,33 sama dengan 125,58. Industri 0,43 dikali 618,02 sama dengan 265,06. Jasa 0,49 dikali 425,83 sama dengan 208,66. Untuk tabel matriks transaksi yang barunya dapat Anda lihat. Terima kasih. Sekian dari kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Untuk lebih lengkapnya nanti kita dapat saksikan di videonya yang dikirimkan oleh Bu Eva dan Bu Novi. Terima kasih.